Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam minggu kelima tepatnya tanggal 30 September 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal malam 15 1445 Hijriah. Inta ampere itu harusnya malam minggu keempat, tapi aneh nggak bisa, nggak mungkin karena jauh ada urusan, sehingga aneh WA Haji Budi dan suruh kabarin jamaah Masjid Al-Falah sama Ibu Haji. Nggak mungkin, nggak bakal keudak sih, cuma capek dari Keranggan sono Jati Bening, nggak deh. Ada ganti, ingat-ingat ada 5 nih minggu deh, ganti aja deh. Jadi waktunya nggak kemana-mana, kemari doang. Kemari kuburu-buru nggak bawa kain, pinjam kain Ayu tuh adiknya Rizki. Ya bismillahirrahmanirrahim. Rahmat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya niwat daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya niwat daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya niwat daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-haid wan nifas. Ini pelajaran tentang haid dan nifas. Ya, yang dialami oleh perempuan, laki enggak. Tuh, laki enggak ngalamin. Apa sih haid? Tuh, bahasa Indonesianya kalau nggak salah bangsa medisnya menstruasi itu. Iya betul ya? Menstruasi. Al-haid damu jibillah. Haid itu adalah darah ya yang berkumpul ya, lalu darah itu yakhruj keluar min aqsa rahimil mar'ah, dari ujung rahim kemaluan perempuan. Arti dari dalam rahimnya tuh keluar darah. Darah yang keluar itu sebagai haid ya, fi auqatin makhsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Artinya ada waktunya perempuan itu disebut darah yang keluar dari kemaluan haid. Dan ya ala sabilis sihah, di mana si perempuan itu ngeluarin darah haid, dia punya kondisi badan dalam keadaan sehat. Tuh. Ngerti? Dan ya agal alatis isana, minimal 9 tahun. Jadi perempuan, kita punya anak nih, ya, dia lagi main sepeda atau segala macamnya, umurnya belum 9 tahun. Tapi maaf ya, 9 tahunnya Hijriah ya. 9 tahun Hijriah. Sebab Masehi sama Hijriah beda jauh. Beda jauh. Jadi kalau kita punya anak umurnya belum 9 tahun, menurut tahun Islam, keluar darah dari kemaluan, maaf, mungkin ini anak jatuh dari sepeda. Mungkin ini anak di sekolahan main yeye, karet, lalu jatuh, keluar darah, bukan haid. Tuh, jadi haid adalah darah yang keluar dari perempuan, dari kemaluan perempuan. Minimal si perempuan itu umurnya 9 tahun, minimal. Menurut tahun Islam. Tuh. Dan si perempuan itu yang mengeluarkan haid, yang mengeluarkan darah dari kemaluannya, dia dalam keadaan sehat. Bukan lagi sakit. Lagi panas tinggi, setip atau tampak ya. Campak apa tampak? Penyakit apa itu? Campak. Tampak. Panas tinggi ya? Ya, kan bisa jadi itu keluar darah. Ya, maka bukan haid. Jadi dia itu dalam keadaan fit. Tuh. Umurnya minimal 9 tahun. Tuh. Dan waktunya tertentu. Artinya enggak setiap waktu keluar haid, enggak. Tuh. Ya, jadi haid darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat dan minimal dia mulai mengalami haid 9 tahun. Minimal. Kurang dari 9 tahun keluar darah dari kemaluan bukan haid. Mungkin jatuh, mungkin sakit, mungkin bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tuh. Nah, haid ini ada waktu-waktunya, ada masa-masanya. Wa agallu zamanih, paling sedikit, paling minimal perempuan itu mengalami haid ya, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa ghalibuhu umum situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Kita punya keluarga di rumah perempuan, umumnya mereka tuh nggak sholat 6 hari. Umum. Atau 7 hari. Kenapa? Itu kebanyakan perempuan haid segitu. 6 atau 7 hari.
Wa apa? Wa aktsaruhu, dan yang paling banyak perempuan mengalami haid paling banyak 15 yauman bilayali, 15 hari 15 malam. Itu paling lama. Tuh, jadi kalau orang nggak ngerti ilmu haid nih perempuan, ya, itu dia kadang dia 3 minggu nggak sembahyang, katanya mesti keluar darah. Padahal mustahil perempuan mengalami haid, mustahil nih. Tahu udah mustahil ya? Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi perempuan haid ya lebih dari 15 hari 15 malam, nggak mungkin. Itu udah paling lama, udah paling banyak itu. Tuh, tapi ini saya ngalamin saat periksa ke dokter. Kenapa? Itu darah yang keluar lebih dari 15 hari 15 malam, itu namanya damun fasad. Darah penyakit, darah kotor yang disebut dengan istihadah. Berarti harus diperiksa. Karena haid itu ya hukumnya baku. Minimal perempuan ngalamin haid sehari semalam, dan kebanyakan perempuan itu mengalami haid 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari 15 malam. Berarti kalau udah mengalami haid 15 hari 15 malam, meskipun ada kosong-kosongnya, tuh, maka ya apa yang lebih tadi itu istihadah. Jadi gini nih, tanggal berapa sih? 30 ya? Ah, besok tanggal 1 nih. Ya, besok tanggal 1. Ini tanggal 1 perempuan haid. Tanggal 1. Kalau dia mengalami masa minimal 24 jam, berarti tanggal 2 jam yang sama keluar habis. Itu minimal. Tapi umumnya dia haid 6-7 hari. Tuh, berarti kalau 6-7 hari tanggal 7 bersih dia. Dia mandi. Tuh berarti umum. Tuh, di antara keluarga kita sama begitu tuh. 6-7 hari umumnya. Tuh. Kalau dia biasa haid 6-7 hari, ya, tahu-tahu tuh di hari ke-7 ini dia masih ngelihat darah. Tuh nih. Jangan bilang, "Ih, kok udah biasa udah." Enggak bisa. Biarin. Kenapa? Karena ada masa maksimal. 15 hari 15 malam. 6-7 hari itu hanya kebiasaan. Keumuman yang dialami oleh perempuan. Berarti apa? Berarti bisa 7 hari, bisa 8 hari, bisa 11 hari. Tuh. Ya. Nah, walau ra'at daman wa nigaan fi khilali dzalika fa huwa haidun. Dan apabila perempuan ya di masa-masa dia haid, dia ngelihat darah pada hari-hari haid tadi, di masa 15 hari malam lihat darah nih. Dan nigaan, atau lihat bersih, kosong. Tuh, maka baik di masa darah itu dia lihat ada, ya, atau di hari yang dilihat darah itu kosong bersih, maka tetap zalika haidun. Yang demikian itu tetap dihukumkan haid. Artinya gini. Nih besok tanggal 1 nih. Ya kan? Besok tanggal 1. Dia haid nih. Ya. Berarti kalau misalnya ya maksimal 15 hari 15 malam, teman nih, berarti dia sampai tanggal 15 itu. Bukan dia haid 15 hari, bukan. Artinya maksimal. Kan maksimal haid 15 hari 15 malam. Berarti kalau tanggal 1 dia ngalamin haid, kita itu ambil gampangnya aja. Berarti kalau 15 malam sampai tanggal 15 itu. Tuh. Nah, di antara tanggal 1 sampai 15 sampai tanggal 15, teman nih, kan berarti 15 itu maksimal sudah. Teman nih. Berarti di antara tanggal 10, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 8, tuh nih, bisa jadi si perempuan itu lihat di kemaluannya nggak ada darah. Bisa ngelihat di kemaluannya ada darah. Tuh, baik yang dia lihat darah itu ada maupun tidak, tetap selagi ada di masa maksimal, itu dihukumkan darah haid. Ngerti ya? Kalau laki nggak ngerti nggak apa-apa. Tuh, nih, perempuan nih wajib ngerti ini. Jadi dia sekarang perempuan mandi nih ya, 7 hari mandi nih. Karena dia biasa tuh. Tuh, dia udah 7 hari dan itu kebiasaan dia. Tuh, begitu dia mandi di hari ke-7 dan benar. Tuh ngerti? Di hari ke-9, di hari ke-8, ya, apa? Tuh, dia ngelihat niko, arti niko bersih. Kemaluan dia emang ada darah. Di hari ke-8 nih. Emang dia umumnya haid 6-7 hari umum. Dia mengalami haid dari sejak 9 tahun tuh. Ya, dia biasanya kalau haid yang umum. Tuh, berarti 6 atau 7 hari. Kan gitu. Tiba-tiba, tapi kan 6-7 hari ini umum, ngerti ya? Sedangkan maksimal kan belum. Tuh. Ternyata ya, di hari yang umum dia ngalamin haid, dia mandi. Dia mandi. Di hari ke-7 dia dapati niko, arti niko bersih.
kosong. Tuh, jernih. Di hari ke-9 niko, bersih. Di hari ke-10 ro'at daman, dia lihat darah. Kan kalau tanggal 1 ke tanggal 10, berarti kan belum melewati maksimal. Iya dong? Belum melewati maksimal ini. Maka ya, apabila ya di sela-sela, tuh arti khilal tuh sela-sela atau diselang apa diselingi. Tuh, di waktu-waktu ya yang ada di antara maksimal masa haid perempuan, si perempuan itu ngelihat darah, kadang ngelihat bersih atau dapati darah, kadang dapati bersih, maka tetap semua itu dihukumkan haid. Tuh, dihukumkan haid. Ngerti ya? Insya Allah yang ngalamin ini. Dan ngalamin pasti. Tapi kalau nggak ngerti ilmu, kacau itu. Bahaya itu. Dia mandi nih. Kenapa? Karena ini hari udah hari yang umum dia haid. Karena umum haid 6-7 hari. Betul di hari ke-7 yang dia umum haid seperti itu dia mandi. Dia mandi. Kan gitu. Begitu dia mandi, dia tidur besok hari ke-8 kosong. Hari ke-9 kosong. Tuh. 2 hari kosong tuh. Itu namanya niko tuh. Dia mendapatkan bersih kemaluannya dari darah. Tuh. Tiba-tiba di hari ke-10 dia dapati darah. Maka darah yang ada di hari ke-10 tetap dihukumkan darah haid. Kenapa? Karena belum melewati masa maksimal. Ngerti ya? Kecuali nih kan tadi tanggal 1 sampai tanggal 15. Tuh, ada darah, ada bersih, ada darah, ada bersih, ada darah bersih. Tahu-tahu tanggal 17 dia lihat dapat darah di kemaluannya. Tuh. Maka dia nggak boleh tuh berprinsip kok maju. Kok gue haid lama banget. Enggak, itu udah pasti bukan haid, mustahil. Udah mustahil itu. Berarti tetap mandi, sembahyang kalau memang Ramadan puasa. Tuh. Lalu yang saya alami gimana saat? Coba periksa ke dokter. Tuh, periksa atau punya kenalan bidan, coba tanya bidan, ada yang kenal ya, tanya. Kenapa ini begini? Terus, emang ibu haid kapan? Saya kemarin tanggal sekian, gini. Nah, berarti kalau ini harusnya udah bersih. Tuh, dan emang wajib bersih udah. Kenapa? Karena udah masa maksimal ini. Tapi melewati masa maksimal, kok tahu-tahu dapat darah lagi. Maka dia harus tanya yang ngerti bidang kandungan. Kenapa? Karena itu udah mustahil darah haid. Hukumnya mustahil. Wa illa fahuwa istihadah. Maka kalau kalau melebihi masa maksimal itu namanya istihadah. Tuh, jadi darah yang keluar bagi perempuan ya, darah yang keluar dari kemaluan perempuan ya, di waktu yang bukan dia mengalami haid itu namanya istihadah. Tuh, jadi ada haid, ada nifas, ada istihadah. Istihadah berarti darah yang keluar dari kemaluan perempuan bukan di masa haid, bukan di masa nifas. Itu istihadah namanya. Nah, istihadah ini ya tetap tidak menghalangi si perempuan sholat. Kenapa? Karena dia bukan hadas. Dia itu najis. Berarti dia tetap wajib puasa kalau memang itu Ramadan. Dia wajib sholat waktu. Dan seandai kata dia sebagai status istri, maka dia tidak boleh menolak ketika suami ngajak bersetubuh. Karena istihadah bukan hadas besar. Tuh, yang hadas besar 2. Nifas sama haid atau menstruasi. Istihadah bukan. Istihadah tuh hanya hadas kecil. Berarti kalau dia mau sholat, cebok kemaluannya, wudu, sembahyang. Tuh, berarti enggak haram sembahyang, enggak haram puasa kalau memang Ramadan, dan enggak haram untuk mentaati permintaan suami untuk tidur bareng. Karena istihadah. Berarti dia tetap mendapatkan darah di kemaluannya, tapi darah tadi tidak ada di waktu haid. Tuh, karena dia udah ngalami haid. Tuh, ngerti? Dia udah ngalami haid, dan dari haid yang dia alami, tuh ngerti? Dengan darah yang sekarang keluar, ya, ini udah melewati masa maksimal. Nih ngambil gampang begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal 1 haid, ya. Tanggal 1 haid. Umum 6-7 hari, oke, 6-7 hari. Berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya kan? Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Kan gitu. Tanggal 8 benar bersih. 9 bersih, 10 bersih, 11 bersih, 12, 13, 14, 15, 16. Kan gitu. Ya. Berarti kalau tanggal 1, 15, 15 malam, tanggal 16 dia bersih itu. Kan 15, 15 malam.
Tuh, ya. Ternyata nih si perempuan nih bener nih kebiasaan dia 6-7 hari, ya, bersih udah, dimandi, tuh, ya, dan dia mendapatkan kemaluannya bersih dari darah sampai tanggal 15 bersih. Ini dia mandi tanggal 7 hari yang bersih dia mandi, terus tuh didapatkan selalu bersih, terus, tuh, ya. Tanggal 17 dia dapati darah dari kemaluannya. Berarti tanggal 17 sudah melewati masa maksimal nih. Dari tanggal 1. Kan gitu. Maka tetap si perempuan wajib sembahyang. Sederes apapun itu darah. Sebanyak apapun. Berarti tunggu darah itu tiris lalu dia bersuci dengan api cebok bukan mandi. Tuh, kenapa? Karena perempuan yang haid tanggal 1 ya, kalau dia minimal aja 24 jam sehari semalam itu. Kalau dia umum 6-7 hari. Kalau dia maksimal sampai tanggal 15. Berarti tanggal 16 masih bersih itu. Tuh. Tapi kalau dapati tanggal 17, ya, pastikan itu bukan haid. Pasti. Sederes apapun. Kecuali dia dapati darah, ya, setelah didapati kosong dari kemaluannya. Kan takut nanti nggak ngerti. Ini sebenarnya wajib ngerti ini. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena ini ada mana kita yang perempuan, ada saudara kita. Ada sama istri kita. Tuh. Tanggal 1 haid berarti maksimal 15 hari kan sampai tanggal 15. Kan gitu. Ya. Maka perempuan itu kita di semua keluarga itu keluarga sama. Enggak mungkin 6, lebih dari 6-7 hari keumuman. Umum 6-7 hari. Tuh. Ya. Maka perempuan yang biasa haid 6-7 hari, ya. Lalu dia lihat bersih dari darah, bersih kemaluan dari darah, ya, dan kadang dia lihat ada darah. Selagi dia lihat kadang bersih, kadang ada darah, ya, di masa yang belum melewati maksimal, maka tetap dihukumkan darah haid. Ngerti ya? Tanggal 1 berarti maksimal kan sampai tanggal 15 malam. Kan gitu, ya. Berarti darah yang didapatkan oleh si perempuan, ya, keluar dari kemaluannya antara tanggal 1 sampai tanggal 15, maka semua darah tadi dihukumkan haid. Berarti kosongnya dihukumkan haid. Kosongnya. Kenapa? Karena dia kosong. Anda nggak bicara buat 50 ke atas ya, karena udah lewat masanya. Udah nggak haid dia. Tuh, jadi yang masih haid nih, ya, apalagi yang masa lalu kali ngalamin. Iya bener, udah mandi pagi. Tuh nih, toto sore kok keluar lagi. Kan ada yang begitu pasti. Pasti ngalamin itu perempuan. Apa? Karena dia mandi, ya, dia menganggap ini hari keumuman dia biasa ngalamin haid. Dia biasa haid 6-7 hari. Sehingga pagi ini pas hari ke-7. Dan tadi malam dilihat udah tiris emang. Tuh udah tiris ya. Udah enggak deras darahnya. Tuh, sehingga dia mandi. Ngerti ya? Dia mandi. Ingat ya, dia udah melewati masa umum. Masa apa? Masa kebiasaan. Masa kebanyakan perempuan haid 6-7 hari. Tapi belum melewati masa maksimal. Tuh, sehingga kosong kemaluannya dilihat dari ke darah. Lalu besok kok tidak dapat darah lagi, maka darah yang dia dapatkan ya atau bersih yang didapatkan di masa antara 1 sampai maksimal, semuanya dihukumkan haid itu. Berarti ya, semua dihukumkan haid. Kecuali dia lihat darah setelah melewati masa maksimal. Mustahil dihukumkan darah haid. Maka itu istihadah. Jadi perempuan bisa tuh ngeluarin darah, ya, setelah dia udah mandi dari kemaluannya. Dia udah mandi dari haid. Tuh nih, tapi dia bisa dapat darah keluar lagi. Setelah 2 hari dilihat kosong. Pernah 2 hari kosong nih. Hari ke-8 kosong, ke-9 kosong. Kenapa? Dia pakai yang umum 6-7 hari. Ternyata tanggal 8 kosong, tanggal 9, hari ketiga 10 dia dapati darah dari kemaluannya. Tuh nih. Maka apa? Maka karena ada di masa maksimal, dihukumkan semuanya haid. Ngerti ya? Tuh. Dihukumkan semua haid. Kenapa? 6-7 hari itu kebiasaan doang. Paham ya? Maka di sekolah-sekolah madrasah yang khusus agama ya, mereka biasanya pakai papan bor tuh Ustaz. Ke papan bor. Nah berarti lagi haid tadi haram tuh yang bulan kemarin.
Perempuan yang lagi haid, pelajaran yang diharamkan bulan kemarin udah itu. Ada 10. Salat, tawaf, nyentuh Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tanpa megang, tanpa nyentuh, haram. Ngerti ya? Haram, nggak boleh. Jadi Al-Qur'an ya haram dipegang, haram disentuh bagi yang nggak punya wudu. Tuh, tapi tidak haram dibaca. Tapi buat perempuan yang haid, haramnya membaca, menyentuh, membawa. Jadi perempuan yang lagi sibuk di rumahnya, kayak tadi itu keluarga almarhum kali besok dia bikin tahlil. Tuh ngerti? Lalu di antara keluarga yang yang ada dalam rumah tahlil tadi, ya perempuan, ya, yang di bagian dalam, ya, tahlil dibaca kan, insyaallah di tahlil ada qul huwallahu ahad. Ya kan? Ada qul huwallahu falaq, ada ayat kursi. Perempuan yang di rumah, ya, yang ada tidak boleh mengikuti satupun ayat Quran yang dibaca. Tuh. Kalau dia mau ikuti tahlil, berarti ikut aja la ilaha illallah. Tuh, subhanallah ya ikutin, salawatnya ikutin. Pas baca Al-Qur'an jangan. Tuh, kenapa? Karena perempuan yang lagi haid haram menyentuh Al-Qur'an, haram membawa Al-Qur'an, haram melantunkan ayat Quran yang dihafal. Tidak boleh, ngikuti nggak boleh. Tuh, jadi ada 10. Apalagi tuh? Diam di masjid haram. Tuh, ya. Terus apa? Puasa haram. Terus apa lagi tuh? Bersenang-senang antara pusar dan dengkul dengan suaminya haram. Dan berjima haram. Melewati halaman masjid kalau takut darah haidnya atau nifasnya rembes, haram juga. Lalu nifas, apa sih nifas? Nifas itu adamul kharij, darah yang keluar. Minar rahim dari kemaluan perempuan, akibal wiladah setelah melahirkan. Jadi setelah seorang perempuan ya melakukan persalinan dari bayi yang dia kandung, boleh 9 bulan, boleh 6 bulan, boleh 7 bulan, boleh lebih. Boleh lebih. Kenapa? Minimal mengandung 6 bulan. Umum 9 bulan. Maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Ngerti? Cuma karena kita taunya bunting umur 9 bulan, sehingga apa? Sehingga 10 bulan kata udah telat, itu kelamaan. Kan Betawi ada yang bilang bunting kebo. Pernah dengar gak istilah bunting kebo? Berapa bulan? 12. Bunting kebo itu 12 bulan. Oh, bunting kebo 12 bulan. Oh, pokoknya maksimal kandungan 4 tahun. Aneh punya guru dalam perut ibunya 3 tahun. Di Surabaya dulu, ya udah meninggal orangnya. Tahun 99 meninggal. Namanya Al-Habib Idrus bin Abu Bakar bin Safi Al-Habsyi. Rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Beliau di dalam kandungan ibunya Asy-Syarifah Ragwan bintil Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Gubah Surabaya. Beliau dikandung sama ibunya 3 tahun. 3 tahun. Aneh nggak ketemu. Bukan ketawa, bukan cerita, ketemu. 3 tahun dalam perut. Lalu Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus 4 tahun dalam perut. Jadi maksimal kandungan 4 tahun. Kita 9 bulan 40 minggu udah ketakutan ya. Ada apa? Sesar. Sesar deh. Jadi masa kandungan tuh ada waktunya. Minimal 6 bulan. Ada gak orang lain 8 bulan? Ada. Ada gak 7 bulan? Ada. 7 bulan tua. 8 bulan prematur. 9 bulan ketuaan. Iya, minimal 6 bulan. Tuh. Ya. Terus 7 bulan bisa. 8 bulan. 8 bulan prematur. Orang yang umumnya lahir 8 bulan menurut medis ya, kurang kuat fisiknya. Karena di dalam kondisi lemah. Nah, arti umum berarti kan kebanyakan. Kebanyakan orang itu mengandung ya 9 bulan. Lebih 10 hari. Tuh, bayi lahir tuh. Tapi ada yang 11 bulan. Ada yang lebih dari 11 bulan, bahkan ada istilah bunting kebo. Tuh si ibu waktu hamilin anaknya dia ada 12 bulan. Setelah 12 baru keluar. Maksimal 4 tahun.
Karena jarang terjadinya sehingga kita kaget. Tuh, sesar kagak black. Tuh, jadi nifas ya, darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan ya, setelah melahirkan. Wa agallu, minimal. Tuh ada apa, nifas ada masanya juga sama. Minimal nifas lahzatun, sebentaran. Anda enggak tahu sebentarannya berapa menit. Tuh. Perempuan hamil. Ya, lalu lahir nih bayi. Setelah bayi keluar, ada darah tuh yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Nah, nifas itu ada masanya. Minimal perempuan itu nifas lahzatun, sebentaran. Enggak tahu udah berapa lama. Sebentaran enggak tahu, 5 menit, enggak tahu. Wa ghalibuhu. Dan umum perempuan itu mengalami nifas umumnya arba'una yauman, 40 hari. Umum. Wa aktsaruhu, dan paling lama perempuan itu mengalami nifas sittuna yauman, 60 hari. Udah paling lama tuh. Fa in gata fi asna'i 15 yauman fa aktsar fama ba'dahu haidun. Au agalla min dzalika fa huwa baqiyatun nifas ila 60. Dan apabila ya, kalau saja seorang perempuan di masa nifas nih, ya, di masa nifas itu darah tiba-tiba berhenti. Ingat, nifas maksimal 60 hari ya, maksimal berarti paling lama. Tuh, tiba-tiba di tengah-tengah nifas yang umumnya 40 hari, paling lama 60 hari, di tengah-tengah itu darah terputus, arti terputus berhenti di darah. Berhentinya sampai 15 hari 15 malam. Ini perempuan ngalamin haid. Ya, ngalamin haid. Haid lagi apa? Nifas. Tuh. Ya. Dia enggak mengalami nifas yang sebentar. Kenapa? Karena bayi lahir tadi sore jam 4. Sampai sekarang dia masih keluar darah. Oh, berarti dia antara 2 nih. Kalau enggak yang umum 40 hari, kalau enggak paling lama. Kan gitu. Ya, keluar darah. 25 hari udah keluar darah, meskipun nggak terus-terusan. Tiba-tiba hari ke-26 berhenti, putus tuh darah, inqata, berhenti dah. Ya, berhenti. Apabila darah nifas itu ya berhenti dari si perempuan yang habis melahirkan, ya, sampai masa 15 hari, berhenti nih, hari ke-26 berhenti. 26, 27, 28, 29, 30 September. 1, 2, 3, 4, 5 Oktober. 6, 7, 8, 9, 10. Kan gitu. 10 apa nih? Oktober ya? 11 Oktober keluar. Ingat tadi 015 ya? Tuh. Maka darah yang keluar di tanggal berapa nih? 11 ya? 11 Oktober. Apa ya? Maka itu haid. Itu haid. Kenapa? Karena dia udah mengalami masa kekosongan 15 hari 15 malam. Masa kekosongan 15 hari 15 malam itu masa minimal suci di antara 2 haid. Tuh, maka ini bukan lagi disebut darah nifas. Tapi darah haid pertama setelah melahirkan. Tuh. Au agal min dzalik, kalau atau kurang dari 15 hari 15 malam. Jadi ternyata nih dia hari ke-25 nifas, hari ke-26 berhenti darah. Berhenti darah. Ternyata ya, darah keluar lagi setelah beberapa hari, tapi kurang dari 15 hari 15 malam. Berarti itu sisa nifas yang masih berlanjut. Berarti kalau itu nifas di hari ke-25, ya, 25 nih. Hari ke-25 nifas. 26 kan kosong. Ternyata kosongnya enggak sampai 15 hari 15 malam. Berarti apa? Kosong 12 hari, 12 sama 25 berapa ya? 37. Betul ya? 37. Nah, berarti ini nifas dia. Oh, berarti dia nifasnya mungkin apa? Yang 40 hari atau bisa 60 hari. Kenapa? Karena darah yang kosong selama 12 hari tetap dihukumkan nifas. Kenapa? Karena kosongnya enggak sampai 15 hari 15 malam. Kalau kosongnya itu dari tanggal 26 sampai 15 hari malam, tuh, tanggal 10 tadi tuh, 10 Oktober. Maka berikut darah yang datang tanggal 11 disebut darah haid. Ternyata dia kosongnya di tengah-tengah nifas itu kurang dari 15 hari 15 malam.
tahu belum sampai 15 malam, ya, berarti baru 12 hari atau baru 11 hari keluar lagi darah. Maka tetap ini disebut baqiyatun nifas, darah yang tersisa dari nifas. Kenapa? Karena satu, masa umum 40 hari belum lewat. Apalagi maksimal. Tuh, dan enggak mengalami kekosongan sampai 15 hari 15 malam, maka ini tetap disebut darah nifas. Ngerti ya maksudnya? Enggak ngerti laki enggak apa-apa ya. Tapi suatu ngerti, bisa mau nggak mau ngerti. Tuh ngerti, mau nggak mau nanti hadapi permasalahan ini karena nanti bakal nikah. Tuh ngerti, bakal nikah. Tuh ngerti, si perempuan tuh ngerti, ya apa? Nifas segala macam. Ente harus tahu tuh dia udah berapa hari. Lah, ini anak udah tengkurap, udah miring. Tuh ngerti, kok istri gue belum bayang-bayang? Kok belum bayang? Ih, masih ada darah. Nah, itu ente harus ngerti ilmu ini. Masih ada darah. Lah tuh anak udah tengkurap, udah bisa nungging. Udah bisa minta duit 2.000 jajan. Tuh kok nih istri kita belum sembahyang. Tuh ngerti, kata dia masih keluar darah. Ntar lu, nih anak kita nih si Princess, ya. Si Princess lahir kapan nih, tanggal berapa? Tuh nih, oh lahir tanggal 30 September. Sekarang udah tanggal ya sekian November. Tuh ngerti? Wah, udah 2 bulan lebih. Nggak bisa, berarti darah itu bukan darah nifas. Tuh, harus tahu, mau wajib tahu. Nah, kita pasti ngalami. Nah, sementara kita dapat istri kita, ya, dia belajar agamanya nggak sampai apa pelajaran seperti itu. Tuh nih, berarti kalau nanti nggak ngerti bahaya juga. Apa? Akhirnya itu membiarkan istri nggak sholat padahal bukan di waktu yang diharamkan sembahyang. Siapa yang tanggung dosa? Ente suami. Tuh, rugi amat. Berarti ini ilmu meskipun dialami perempuan, kita wajib tahu. Tuh, kenapa? Karena nggak mungkin kita nikah kecuali sama perempuan, sama banci. Oh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat dikit lagi. Wa idza, dan apabila jawaza, telah melampaui atau telah melewati. Apabila nih? Apabila telah melewati atau melampaui. Damul haid, tuh darah haid. Wan nifas, dan darah nifas. Melampaui apa? Aktsarahuma, akan masa yang paling maksimal dari kedua masalah tadi. Fahuwa istihadatun, maka itu namanya darah istihadah. Artinya kan perempuan tadi haid maksimal 15 hari, ya kan? Berserta malamnya. Haid apa nifas maksimal 60 hari. Maka apabila darah yang keluar dari perempuan, baik darah itu darah haid atau darah nifas, ya, keluarnya sampai melewati masa yang maksimal, yaitu 15 malam, maka yang melewati tadi namanya darah istihadah, darah penyakit. Perempuan nifas, ternyata darah itu masih keluar dari kemaluannya, padahal udah lebih dari 60 hari dari istihadah. Oh, jadi masing-masing darah yang keluar dari perempuan, baik darah itu darah haid atau nifas, ya, masih keluar padahal udah melebihi masa maksimal, masih keluar juga padahal udah melebihi masa maksimal dari nifas, maka yang melebihi dari masa maksimal itu dam istihadah, darah istihadah. Jadi kalau di masa haid berarti bukan darah haid lagi. Kalau itu darah di masa nifas tapi udah melebihi masa maksimal, bukan darah nifas. Tuh nih, akan tapi fahuwa istihadatun, yaitu dia darah istihadah. Berarti damu fasad, darah penyakit. Berarti wajib sembahyang. Tuh, kalau itu Ramadan wajib puasa. Kenapa? Karena bukan darah haid. Bukan darah hadas besar. Bukan darah hadas besar sebagai nifas, bukan itu darah istihadah. Karena udah melewati masa maksimal. Baik dari haid maupun dari nifas. Walaha ahkamun tawilatun madhkuratun fil mutawwalat. Dan bagi permasalahan itu terdapat di kitab-kitab fikih yang besar. Tuh, jadi kalau mau pelajari kitab fikih yang besar dah. Tuh, tentang haid dan apa problematikanya yang ada di dalam masa haid serta nifas sama juga. Jadi minimal tuh kita paham ya haid yang terjadi atas diri kita perempuan. Tuh. Ya kalau begini haid. Oh berarti aneh yakin nih, ini bukan darah haid nih. Oh ini aneh istihadah. Dan perempuan nggak boleh meyakinkan darah yang keluar. Ingat ini ilmu nih, baku ini hukum baku. Perempuan tidak boleh memvonis darah yang keluar itu dari kemaluannya darah haid
sebelum dia suci dari haid pertama 15 hari 15 malam. Nggak boleh. Berarti ya, ente punya istri, ya, istri ente nih tanggal 30 tadi tanggal 30 nih, bersih deh. Tadi tanggal 30, mandi sembahyang, tuh ngerti? Maka istri ente nih, yang bersih tanggal 30 tadi, dia mustahil ngalamin haid setelah tanggal 30 bersih, kalau belum tanggal 16 Oktober. Kenapa? Karena seorang perempuan minimal suci di antara dua haid minimal 15 hari 15 malam. Itu kayak tadi itu nifas. Makanya tadi perempuan yang nifas tuh, atau dilihat dari berhenti, ternyata berhenti nyampe 15 hari 15 malam. Hari ke-16 namanya darah haid, bukan nifas lagi. Tuh, jadi tanggal 30 bersih nih, kita mandi, tuh ibarat kata dia ngaji, ikut ngaji ke masjid, tuh ngerti? Ya. Besok sembahyang segala macam. Tanggal 13 tahu-tahu dia nggak sembahyang, dibangunin subuh. Nggak sembahyang, perek. Iya, headnya maju. Bukan maju, nggak ngerti ilmu. Bukan maju, nggak ngerti ilmu. Baru tanggal 30 bersih. Tuh, berarti tanggal 30 bersih, ya. Berarti itu harus Anda jalankan suci itu minimal 15 hari 15 malam. Berarti Anda sholat, Anda ibadah segala macam ini, baca Quran minimal 15 malam. Tuh, kalau belum mencapai 15 hari 15 malam, ya, mendapatkan darah dari kemaluan, pastikan bukan haid. Bukan. Kenapa? Nggak ada cerita perempuan suci kurang dari 15 hari 15 malam. Tapi ini saya dapatkan saat itu istihadah. Itu dia, maka kata pengarang nih Habib Zain, semoga Allah panjangkan umur beliau, ya. Kalau mau lebih jelas lagi, permasalahan ini ada di kitab fikih yang besar. Arti besar tuh yang tebal, yang detail. Tuh, nanti, waduh, kok haid saya maju, bukan maju. Itu istihadah. Kenapa? Karena Anda harusnya haid minimal paling cepat Anda haid tanggal 16. Kenapa? Anda tanggal 30 baru suci. Tuh. Kok ini tanggal 13? Tanggal 13 itu masa yang kurang dari 15 hari 15 malam dari suci Anda. Berarti apa? Berarti darah ini bukan haid, tapi istihadah, penyakit. Tuh. Minimal Anda suci tanggal 16. Tuh, ngerti? Nah, ternyata tanggal 16 keluar darah, baru haid. Biasanya dia haid tanggal 19, baru Anda bilang maju boleh. Karena tanggal 16 ini Anda udah melewati masa minimal suci. Dari suci tanggal 30. Yang biasanya Anda haid tanggal 19. Biasanya Anda haid tanggal 20. Tapi kok ini tanggal 16. Tanggal 16 yang Anda haid, tunggu deh, udah suci 15 hari 15 malam, udah, baru Anda bilang maju. Tuh, ngerti? Jadi perempuan kan suka ngomong maju tuh. Ya, kok maju ya, biasanya tanggal 5, sekarang tanggal 2. Nggak apa-apa, lihat dulu nih tanggal 2. Dari Anda suci ya bulan lalu, udah 15 hari, udah bahkan udah 17 hari. Ya benar haid, baru Anda bilang maju. Ada juga perempuan bilang telat. Telat biasanya tanggal 2, ini tanggal 6 belum. Nggak apa-apa. Buat suci nggak ada batas. Artinya perempuan boleh aja nggak haid sebulan. Boleh aja perempuan nggak haid 2 bulan, boleh. Suci nggak ada batasnya. Tapi buat datang haid ada masa ketentuannya. Tuh, jadi nggak boleh dipastikan darah yang keluar itu langsung dibilang haid, enggak. Tuh, nanti lihat dulu. Tuh, nanti haid yang sekarang Anda alami dengan haid yang sebelumnya, ada gak jarak suci 15 hari 15 malam? Kalau ada, ya ini haid. Tuh, kurang dari 15 hari 15 malam keluar darah, bukan haid. Apa? Istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tansuruna biha bima nasarta bihal mursalin wa tahfazuna biha bima hafizta biha dzikra ya qawiyyu ya matin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Bismillahirrahmanirrahim.